Kita semua pasti pernah berada di persimpangan jalan, dihadapkan pada keputusan penting yang rasanya bisa mengubah seluruh hidup kita. Entah itu tawaran pekerjaan baru yang menjanjikan, pindah ke kota yang sama sekali berbeda, atau memutuskan untuk memulai sebuah hubungan yang bisa mengubah segalanya. Momen-momen ini seringkali terasa seperti beban dunia yang berat di pundak kita. Namun, bagaimana jika saya katakan ada filosofi kuno yang mengajarkan kita bagaimana menavigasi keputusan besar ini dengan ketenangan dan kejelasan? Filosofi Stoikisme, yang telah ada selama lebih dari 2000 tahun, bukan hanya tentang menanggung kesulitan, tetapi juga tentang menemukan kedalaman kedamaian yang bergema di tengah badai kehidupan. Dalam video ini, kita akan menyelami prinsip-prinsip stoik yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan mengurangi kecemasan. Apakah Anda sedang menghadapi keputusan sulit saat ini, atau hanya mencari cara untuk menjalani kehidupan yang lebih terpusat? Tetaplah bersama saya. Kami akan mengeksplorasi bagaimana strategi yang telah teruji ini dapat menjadi panduan Anda di dunia modern. Jika Anda mengapresiasi apa yang kami selami hari ini, bantu kami dengan menekan tombol berlangganan dan jangan lewatkan bagian manapun dari video. Setiap momen dikemas dengan wawasan yang tidak ingin Anda lewatkan. Mari kita mulai. Kita sering terjebak dalam penyesalan tentang masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan, sehingga mudah untuk melewatkan keindahan dan peluang yang ada di depan mata. Stoikisme mengajarkan kita bahwa momen saat ini adalah satu-satunya momen yang benar-benar dapat kita pengaruhi. Disinilah kehidupan terjadi. Pikirkan seperti ini, ketika kita memikirkan masa lalu atau stres tentang apa yang akan terjadi, kita tidak hanya membuang-buang waktu, tetapi juga melewatkan kehidupan yang terbentang di hadapan kita. Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik terbesar, mendesak kita untuk memfokuskan energi kita pada saat ini, karena waktu ini cepat berlalu dan disitulah letak kekuatan kita. Dia percaya bahwa memahami hal ini dapat membebaskan kita dari rasa sakit yang tidak perlu dan memungkinkan kita mengalami kegembiraan dalam aktivitas sehari-hari. Jadi, bagaimana kita mempraktikannya? Mulailah dari keputusan-keputusan kecil dengan kesadaran penuh. Ketika Anda sedang makan, benar-benar cicipi makanan Anda. Ketika Anda berjalan, rasakan setiap langkah Anda terhubung dengan tanah. Ketika mendengarkan orang lain berbicara, dengarkan dengan penuh perhatian, bukan hanya menunggu giliran Anda untuk berbicara. Perhatian dalam aktivitas sehari-hari seperti ini memupuk penghayatan yang lebih dalam terhadap kehidupan sebagaimana adanya saat ini. Hidup di masa kini bukan sekadar menikmati momen, tetapi juga berdamai dengan sifat hidup yang tak terkendali dengan berfokus pada saat ini. Kita mengurangi dampak kekhawatiran yang mungkin tidak akan pernah datang dan penyesalan yang tak bisa diubah. Ini sungguh melegakan. Anda mulai melihat dunia lebih jelas, terlibat lebih dalam dengan orang lain, dan menghadapi tantangan dengan pikiran yang tenang dan terfokus. Stoikisme mengajarkan kita bahwa segala sesuatu di sekitar kita, termasuk pengalaman dan kehidupan kita sendiri, adalah terus-menerus berubah. Tidak ada yang kekal. Ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi diterima sebagai bagian alami dari keberadaan. Pertimbangkan musim. Musim dingin yang mencair menjadi musim semi, memberi jalan pada kehangatan musim panas, dan kemudian mendingin menjadi musim gugur. Hidup kita juga berada dalam keadaan yang sama, terus berubah. Perubahan yang terus-menerus ini adalah satu-satunya kepastian yang kita miliki. Kaum Stoa kuno percaya bahwa dengan menerima ketidakkekalan ini, kita dapat menemukan kedamaian sejati. Mereka mendesak kita untuk tidak melekat terlalu erat pada momen-momen, orang, atau harta benda, karena kemelekatan menyebabkan penderitaan yang tak terelakkan ketika hal-hal tersebut tak terhindarkan berubah atau memudar. Namun, penerimaan ketidakkekalan mendorong kita untuk hidup lebih utuh. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita bersama orang-orang terkasih, pengalaman kita, dan bahkan emosi kita sendiri, cepat berlalu, kita lebih cenderung untuk menghargai mereka. Hal ini mengajarkan kita untuk menghargai saat ini daripada tersesat dalam penyesalan tentang masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Bayangkan betapa lebih dalam Anda bisa menikmati momen bersama teman atau anggota keluarga dengan mengetahui bahwa segalanya berubah dan tidak ada yang bertahan selamanya. Ketika hidup penuh tantangan,
Pemahaman tentang ketidakkekalan ini mengingatkan kita bahwa kesulitan juga bersifat sementara. Baik itu hari yang berat di tempat kerja, masa sulit dalam suatu hubungan, atau kemunduran pribadi, ingatlah bahwa ini juga akan berlalu. Ini bukan tentang meremehkan masalah, tetapi tentang memupuk ketahanan dengan menempatkan mereka dalam perspektif. Menerima ketidakkekalan juga berarti kita lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan, membuat kita lebih fleksibel dan tidak terlalu takut pada hal-hal yang tidak kita ketahui. Ini tentang mengalir bersama kehidupan daripada melawannya. Ketabahan tidak hanya membantu kita menangani kehilangan atau perubahan, tetapi juga memberdayakan kita untuk menghadapi setiap tantangan dan peluang baru dengan pikiran yang tenang dan jernih. Ini bukan tentang pasrah atau menyerah secara pasif, melainkan tentang menerima kehidupan yang datang dengan segala ketidakpastian dan tantangannya. Ketabahan mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi pada kita bisa mengendalikan cara kita merespons apa yang terjadi. Dan respons itu dapat membuat perbedaan. Pikirkan kapan terakhir kali sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan Anda. Mungkin sebuah rencana gagal atau situasinya berubah menjadi berbeda dari yang Anda harapkan. Naluri alami kita mungkin menolaknya, berjuang melawan kekecewaan. Namun, bagaimana jika kita menerimanya? Bukan berarti kita menyukainya atau berhenti berusaha memperbaiki keadaan, melainkan kita mengakui kenyataan tanpa membiarkannya mendikte kedamaian batin kita. Penerimaan sebenarnya adalah tentang memahami batas-batas kemampuan kita. Filsuf Stoik Epictetus terkenal mengatakan, yang penting bukanlah apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Ini adalah inti dari penerimaan yang tabah. Ini adalah pilihan aktif untuk tidak membiarkan peristiwa eksternal mengganggu ketenangan batin kita. Ketika kita menerima apa yang tidak dapat kita ubah, kita lestarikan energi emosional kita dan tetap terbuka untuk menemukan jalan atau solusi baru yang mungkin kita lewatkan jika kita terjebak dalam rasa frustrasi atau kemarahan. Secara praktis, penerimaan bisa terlihat seperti menarik napas dalam-dalam ketika Anda terjebak kemacetan, alih-alih marah karena penundaan tersebut. Memilih untuk menemukan hikmahnya ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana pada tingkat yang lebih dalam. Ini mungkin berarti menerima kehilangan atau perubahan dalam keadaan hidup, mengakui rasa sakitnya tetapi tidak membiarkannya membuat Anda kewalahan. Kekuatan penerimaan terletak pada pengurangan stres dan kecemasan yang muncul karena berpegang teguh pada gagasan bahwa segala sesuatunya harus terjadi dengan cara tertentu. Hal ini membantu kita untuk lebih hadir, lebih terlibat dengan kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ini dapat membawa hasil yang mengejutkan. Semakin kita menerima, semakin fleksibel dan mudah beradaptasi kita menjadi. Ketidakpastian hidup menjadi kurang mengancam dan kita menemukan diri kita lebih mampu menavigasi kompleksitasnya dengan rahmat dan ketenangan. Ini adalah tentang pemahaman bahwa kadang-kadang kekuatan terletak bukan pada bertahan, tetapi pada melepaskan. Melepaskan bisa menjadi salah satu praktik yang paling menantang, terutama ketika menyangkut sesuatu atau seseorang yang kita sayangi. Namun, ketabahan memberikan perspektif mendalam tentang mengapa hal ini tidak hanya diperlukan tetapi pada akhirnya membebaskan. Pertimbangkan sejenak energi yang diperlukan untuk menahan keluhan, penyesalan, atau kebiasaan lama yang tidak lagi melayani kita dengan baik. Ini seperti membawa tas ransel berisi batu yang setiap langkahnya menjadi beban. Setiap langkah tidak hanya memperlambat kita, tetapi juga membuat perjalanan menjadi kurang menyenangkan. Belajar melepaskan ibarat meletakkan ransel berat itu dan merasakan kelegaan serta ringan yang menyertainya. Para filsuf Stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius sering membahas pentingnya detasemen, bukan sebagai cara untuk menjadi dingin atau tidak berperasaan, tetapi sebagai sarana untuk mencapai kedamaian batin. Mereka menyarankan kita untuk memeriksa keterikatan kita dan bertanya pada diri sendiri, apakah hal ini bermanfaat bagi kita atau malah menahan kita. Dengan berlatih detasemen, kita mempersiapkan diri kita untuk menanggapi perubahan hidup dengan fleksibilitas dan ketahanan. Melepaskan juga berarti memaafkan. Ini bisa berarti memaafkan orang lain atas kesalahan mereka, atau bahkan memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang kita buat.
Ketika kita memegang kendali penuh atas kemarahan atau dendam, kita sebenarnya hanya merugikan diri kita sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan atau menyetujui tindakan yang salah, tetapi tentang melepaskan emosi negatif yang membebani kita. Penerimaan ini dapat diterjemahkan ke dalam praktik sehari-hari dalam bentuk mindfulness atau perhatian penuh. Mindfulness mengajarkan kita untuk hidup sepenuhnya dalam setiap momen, untuk menyadari dan menghargai setiap pengalaman yang kita miliki tanpa menghakimi. Ini bukan hanya tentang meditasi, tetapi juga tentang memperhatikan pengalaman sehari-hari dan mengamati pikiran serta emosi kita dengan cara yang tidak menilai. Dalam keheningan, kita menemukan ruang untuk refleksi dan pemahaman lebih dalam. Keheningan memberi kita kesempatan untuk mendengarkan suara batin kita dan merespons dengan lebih bijaksana. Praktik mindfulness dapat membantu kita memisahkan diri dari gelombang emosi yang seringkali mengacaukan pikiran kita dan melihat situasi dengan lebih jelas. Ini berarti ketika kita merasa cemas atau tertekan, kita dapat berhenti sejenak dan mengevaluasi apa yang benar-benar penting bagi kita. Apa yang benar-benar kita butuhkan? Apa yang benar-benar kita rasakan? Melalui mindfulness, kita menjadi lebih sadar akan kebutuhan dan keinginan kita, dan dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana. Misalnya, jika Anda merasa sangat marah atau frustasi, alih-alih membiarkannya mengendalikan Anda, cobalah berhenti sejenak dan perhatikan perasaan tersebut. Apa yang menyebabkannya? Apakah ada pola yang sama yang sering terjadi? Dengan mengamati tanpa menilai, kita dapat memperoleh wawasan tentang diri kita sendiri dan bagaimana kita bisa lebih baik mengelola reaksi kita terhadap situasi. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk menghargai proses hidup, bukan hanya fokus pada hasil akhir. Ini berarti menemukan kepuasan dan kebahagiaan dalam setiap langkah perjalanan kita, bukan hanya saat kita mencapai tujuan akhir. Apakah itu dalam karir, hubungan, atau pencapaian pribadi, mengapresiasi proses berarti merayakan kemajuan kecil, pembelajaran, dan pengalaman yang kita dapatkan sepanjang jalan. Seringkali, kita terjebak dalam dorongan untuk mencapai hasil akhir yang ideal, dan kita lupa untuk menghargai perjalanan menuju tujuan tersebut. Pikirkan sebuah proyek yang sedang Anda kerjakan, alih-alih hanya berfokus pada hasil akhir dan tekanan untuk menyelesaikannya, cobalah untuk menghargai setiap bagian dari proses tersebut. Setiap langkah kecil yang Anda ambil, setiap tantangan yang Anda hadapi, dan setiap pembelajaran yang Anda peroleh adalah bagian dari perjalanan yang berharga. Menghargai proses ini tidak hanya membuat perjalanan lebih menyenangkan, tetapi juga membuat kita lebih terhubung dengan apa yang kita lakukan dan lebih puas dengan hasil akhirnya. Jadi, jika Anda sedang mengejar tujuan besar, cobalah untuk merayakan setiap langkah kecil menuju pencapaian itu. Ini bisa berarti merayakan pencapaian kecil sehari-hari atau menghargai kemajuan yang telah Anda buat, meskipun mungkin belum mencapai tujuan akhir. Dengan menghargai proses, Anda akan menemukan bahwa perjalanan itu sendiri bisa sangat memuaskan. Filosofi Stoikisme memberikan kita alat dan perspektif untuk menghadapi hidup dengan cara yang lebih damai dan terfokus. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip Stoik seperti fokus pada saat ini, menerima ketidakkekalan, berlatih penerimaan dan fleksibilitas, serta menghargai proses, kita dapat mengurangi kecemasan dan menemukan kebahagiaan dalam momen-momen sederhana. Ini adalah pelajaran yang tidak hanya relevan bagi mereka yang menghadapi tantangan besar, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin hidup dengan lebih sadar dan memuaskan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menemukan wawasan berharga dari apa yang telah kita bahas, pastikan untuk memberi dukungan dengan menekan tombol berlangganan dan berbagi video ini dengan orang lain yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga perjalanan Anda penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan.